Sobat Belajar, berjumpa dalam Think Break Now bersama saya, Permadi Susilo. Berita utama hari ini, Sobat Belajar, radiator mobil merupakan komponen yang mempunyai peran penting dalam kendaraan. Radiator sendiri berfungsi untuk memantau dan menstabilkan suhu serta mencegah terjadinya panas berlebih atau overheat pada kendaraan. Membaca peluang pasar yang ada, Bapak Pristiwantoro mulai membangun usaha sejak tahun 1996 di bidang perbaikan perawatan suku cadang dan modifikasi radiator. Dengan nama Selaras Radiator, bisnis ini mampu bertahan dan kian berkembang hingga sekarang. Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Belajar, menggeluti dunia mekanik sejak tahun 1988 membuat Bapak Pristiwantoro semakin mantap untuk mengembangkan usaha di bidang radiator mobil. Dengan modal ilmu yang didapatkan dari pekerjaan sebelumnya, tahun 1998 Pak Pristi merintis bisnis Selaras Radiator. Tidak hanya membangun dan mengembangkan usahanya, beliau juga tidak sungkan untuk berbagi ilmu dengan yang lainnya. Terbukti beberapa karyawan Pak Pristi sudah membuka usaha serupa di daerah asalnya. Sobat Belajar, jumpa lagi di Take Break Now. Kali ini saya berada di pengrajin radiator Selaras. Kita langsung akan ngobrol bersama dengan siapa. Yuk kita kenalan langsung ya Sobat Belajar. Bapak boleh berkenalan dan menyapa Sobat Belajar. Ya, selamat pagi. Nama saya Pak Pristiwantoro, dipanggilnya Pak Pristi. Asli Gombong dan alhamdulillah sekarang saya netap di Jogja. Oke, baik Bapak, ini awal mulanya cerita sedikit mungkin Bapak tertarik dengan usaha ini seperti apa Bapak? Oh ya, ya sebenarnya ini kalau perjalanan saya menjadi pengrajin radiator, awalnya memang dulu waktu dari sekolah kita sering nongkrong di bengkel radiator waktu zaman sekolah SMK dulu. Iya. Dan kebetulan saya keluarga besar. Bapak saya pensiunan tentara. Saya anak nomor 9. Wow. Jadi bapak saya berpesan ke saya intinya saya tidak bisa kuliah. Jadi otomatis saya harus bekerja. Jadi karena memang qadarullah, karena memang faktor ya alami saja. Nah, kemudian saya bekerja di Jakarta. Awalnya saya di proyek, di pabrik. Nah, cuman kalau setiap minggu saya membantu bengkel radiator yang berada di Jakarta, di Kalimalang Curug namanya. Bos saya namanya Pak Rubianto, bengkel rapih. Nah, di situ saya kalau hari Minggu saya belajar. Praktek kemudian ya? Pak Rubianto melihat saya cara saya bekerja tuh tertarik. Pris, kok tanganmu kayaknya terampil banget ya di bengkel. Nah, terus kok gimana toh Pak, kowe metu saka proyek wae, kamu di bengkel saja. Memang kalau waktu itu kan saya di proyek gajinya 4.000 sehari, di bengkel jadi 2.500. Lebih sedikit lebih sedikit, tapi beliau berpesan tapi paling tidak kamu di sini kayak sekolah. Nah, setelah kamu berproses di sini, kamu kalau keluar dari sini bisa untuk mandiri. Bekal untuk mandiri itu. Dari situ saya tertarik, terus saya mulai belajarlah di situ. Dari mulai tahun 88. Iya. Itu awalnya. Udah sekitar 34 tahunan ya Pak. Iya, tahun berkecimpung di bidang ini ya Pak. Tahun 88 saya terus sampai 91. Saya bertahan di situ. Terus bos saya bikin cabang di Jatinegara di Jakarta. Ya. Dan saya diberi amanah untuk memimpin cabang itu. Sebenarnya banyak yang senior. Cuman karena saya ada kelebihan dalam komunikasi, terus kreatif, itu akhirnya saya lebih diberi amanah di bengkel cabang itu. Terus sampai 93 di bengkel cabang itu. Terus 93 saya diberi kepercayaan itu sama bos saya terus bisa mengukur, kalau saya punya modal, istilahnya saya udah bisa buka. Karena waktu itu saya diberi bengkel kosong, masih belum punya pasar, sampai bisa berjalan bagus. Itu akhirnya saya ada keinginan ada keinginan untuk nggak sengaja juga waktu itu saya pulang dari Jakarta mau ke Jogja lewat Semarang, terus turun di Pingit. Di Pingit saya melihat kok bengkel radiator ada SAS radiator, dukun radiator, usaha radiator ramai sekali. Saya nggak bayangin kok
di kota kecil kok ramai sekali ya. Nah, itu akhirnya Tahun saya berapa itu Pak? 93. 93 pas lebaran. Nah, itu saya akhirnya Rencana saya cuman mudik biasa aja Pak? mudik. Nah, dari situ terus saya terpanggil, wah ini kayaknya kalau untuk bengkel kok menarik. Akhirnya saya mulai survei. Oke. Saya main dari bengkel-bengkel radiator, saya maini, saya survei, saya tanya-tanya. Terus saya lihat jalur otomotif Jalan Magelang itu kok ramai sekali. Iya. Tahun itu sudah ramai sekali, belum ada ring road. Iya, belum. Baru ada yang ke timur, yang ke barat belum ada. Terus dilalah ya qadarullah. Jadi melihat peluang, ada peluang Bapak ini. Iya, akhirnya. Sejak kapan Pak ini radiator selaras ini ada, tahun berapa Pak? Tahun 93. Langsung radiator selaras atau? Iya, enggak, awalnya sebenarnya tahun 93 itu saya bekerja sama dengan teman, namanya Bengkel Rapi. Oke. Ya, dalam proses perjalanan waktu karena sudah beda prinsip dalam bekerja sama, akhirnya saya memisahkan diri. Ya, memisahkan diri. Saya mulai 98 buka sendiri di Jombor, yang saya tempati sekarang ini. Itu jadi namanya mulai Selaras. Dari 98 ini Bapak mulai berdiri sendiri ya Pak ya? Iya, itu berproses setiap tahun nambah karyawan, dari 2 nambah terus sampai. Sekarang total berapa Pak karyawannya? Kalau awalnya tahun 2015 pernah sampai 17. Wow. Ya. Tapi karena saya memang orang yang enggak bahasanya enggak pelit berbagi ilmu, karyawan saya yang sudah merasa mampu dan dia Mereka punya buka potensi, sendiri. tak dorong untuk buka sendiri. Luar biasa. Jadi sudah ada yang buka di Buntu, di Gombong, di Meguwo, di Klaten, di Wonogiri. Ya, ini sekarang karyawan tinggal 12. Wah, tinggal 12 ya, masih banyak ya Pak. Bapak kemarin kan ada pandemi, itu seperti apa Pak? Apakah ngaruh juga? Ya pengaruh sekali. Cuman saya kan, bagi saya itu bagian dari tantangan dan kita nikmati. Nggak ketang kasarannya, mungkin saya harus tombok. Ya itu ada resiko karena saya nggak mau mengurangi karyawan, tidak mau mengurangi gaji, uang makan. Cuman memang waktu masa pandemi kurang lebih 2 tahun itu tidak ada lemburan. Jadi memang cuman itu doang perbedaannya ya karena Pak, saya pertimbangan saya kalau saya kurangi karyawan nanti tiba-tiba terus malah dia jadi mikir terus secara imunnya turun, malah saya kasihan resikonya udah. Jadi selama puluhan tahun saya sudah dibantu sama mereka, masa dalam pandemi ini saya harus mengorbankan karyawan, saya nggak saya pakai rumah seperti itu. Luar biasa. Bapak selama ini kan berarti 35 tahunan ya berkecimpung di dunia ini ya Pak ya. Suka dukanya apa Pak nih? Tantangannya tersendiri ada nggak Pak? Mungkin bisa cerita. Iya, kalau suka duka dalam waktu dalam pelayanan servis itu tidak begitu tidak ada hal yang begitu memberatkan karena saya memang karakternya menikmati keadaan dan saya selalu berprasangka baik dalam setiap keadaan. Itu loh. Itu kuncinya ya Pak. Harus berprasangka baik dalam setiap keadaan. Ya sesuai dengan namanya Selaras. Itu kan Selaras pesan dari Pak Kiai saya. Jadi waktu saya berkunjung ke Pak Kiai saya minta doa restu supaya didoakan. Waktu awal-awal mau buka yang di Jombor, terus Pak Kiai saya berpesan, yang sebenarnya yang doa yang mustajab itu dari seseorang tuh sebenarnya dari kita sendiri. Kalau Pak Kiai itu hanya membantu sifatnya, tapi kuncinya antara pikiran, ucapan, hati dan laku kita selaras. Nah, jadi saya pakai nama Selaras itu. Karena itu ya Pak. Iya, gitu. Memang awalnya kok wagu yo, bengkel kok Selaras, kayaknya mungkin kayak homestay atau mungkin tapi udahlah, yang penting nama gampang, yang penting kan tujuannya ada maknanya itu loh, ada pesan yang terkandung itu aja, prinsipnya itu. Bapak ini gimana ya untuk generasi muda yang mungkin juga tertarik di bidang ini, skill apa sih yang harus mereka miliki Pak? Kalau ini sebenarnya suatu pekerjaan yang spesialis. Spesialis sebenarnya nggak begitu ribet, cuman memang kalau dilihat dari secara fisik memang nggak menarik bengkel radiator. Cuman memang saya ingin bagaimana bengkel radiator itu dikemas sedemikian rupa
sehingga menjadi yang menarik. Kalau anak-anak sekarang kita taruh aja membuat bengkel, tapi tidak dikemas yang bagus, mungkin nggak tertarik. Nah, makanya itu ya qadarullah saya kok berproses dalam bengkel ini, bertemu dengan orang-orang pabrik yang memberi ilmu bagaimana saya merakit radiator. Nah itu dari situlah terus saya terinspirasi bagaimana kita supaya untuk berwirausaha tapi tidak bergantung dengan pabrik. Saat ada orang butuh kan banyak sekarang yang alat berat, mobil, genset yang tidak mesti radiatornya ready siap. Harus pesan di yang produk misalkan kayak Beher, Perkin itu kan harus produk luar negeri. Itu harus pesan di luar. Itu waktunya lama, harga mahal. Nah, ini peluang yang saya tangkap. Jadi kreatif ya. Iya, ini itu. Akhirnya saya terus berusaha untuk melengkapi sedikit-sedikit alat-alat produksi saya itu. Dengan membuat membuat radiator mulai dari pipanya, header, fin sampai upper tank, lower tank kita sudah mandiri, istilahnya sudah nggak bergantung dengan pabrik. Itu biasa. Itu berarti kita bisa kayak custom gitu ya Pak ya? Iya, custom. Berapa lama Pak waktunya kalau misalnya? Tergantung ukuran. Iya, tinggi, lebar, tebal itu. Ya kalau untuk radiator yang ukuran mobil biasa ya 1 hari 1 jadi sehari bisa. Kalau yang besar tergantung ukuran itu. Fleksibel ya ukuran. Kalau mungkin ada teman-teman siswa-siswa yang mungkin juga tertarik ingin belajar nih Pak, apakah bisa untuk pengen belajar menggeluti bidang ini tapi pengen belajar dulu ke tempat Bapak gitu, apakah boleh? Kalau saya sebenarnya sifatnya memang senang berbagi ilmu, tapi sifatnya tidak ke suatu instansi atau lembaga sekolah, tapi personal. Iya, bila ada anak mau belajar, itu kalau memang saya membutuhkan, mesti saya ini. Baru-baru ini saya nerima 3 orang, 3 orang karena memang dia belum pernah kerja dan dia memang niatnya belajar. Tapi memang awalnya setiap ada orang mau belajar di bengkel saya, itu cuma sederhana. Sudah kamu seminggu di bengkel saya, kamu cermati, kamu amati. Kalau kamu ada ketertarikan, dilanjut. Baru kita nanti ngerembuk akadnya. Tapi memang dari dulu saya bilang di bengkel Selaras untuk di 3 bulan, 6 bulan sampai setahun itu ibaratnya kayak kamu cuman dapat uang lelah. Jadi bahasanya kamu sekolah tapi dibayar. Tapi tidak langsung ujuk-ujuk UMR. Karena kan ini kan ilmunya ilmunya mahal. Itu komitmen saya sama orang-orang yang mau belajar seperti itu. Kebanyakan yang saya cari malah orang yang lulus SD, SMP itu biasanya malah dibentuk muda. Karena dia merasa ilmunya terbatas. Jadi saya bilang ini radiator sederhana, tapi kalau kamu serius, ini bisa untuk pegangan kamu, dimanapun kamu bisa untuk senjata, untuk bisa untuk cari makan lah. Untuk kehidupan pastinya ya Pak. Bapak, harapannya Bapak sendiri untuk dunia ini seperti apa, untuk dunia radiator ini terus untuk kedepannya seperti apa Pak? Sesuai prinsip saya memang alhamdulillah saya dulu saya sama bapak saya dekat, sering dapat pesan-pesan dari beliau tentang bagaimana menjadi, filosofi saya kan bumiku madrasahku, bumiku ladang amalku. Saya ingin bagaimana menjadi target saya, ini pertama dari bengkel radiator ini bisa memberikan manfaat untuk sesama. Dan ujungnya nanti mudah-mudahan saya mohon doanya, saya bisa mewujudkan pengrajin radiator Selaras ini bagaimana menjadi pabrik radiator pertama di Jogja. Amin. Pasti ya Pak, karena banyak orang-orang yang akan juga ikut merasakan kebahagiaan paling pastinya tidak, lewat orang-orang terdekat gitu ya Pak. Nanti paling tidak kan bisa untuk menyerap tenaga Betul. Bapak mungkin ada motivasi tersendiri nih buat siswa-siswa yang baru belajar dan mungkin juga tertarik di bidang ini. Ada motivasi yang bisa disampaikan dari Bapak barangkali? Sebenarnya sederhana. Kalau orang hidup tuh yang paling penting itu bagaimana kita mengenal diri kita, passion kita, kemampuan kita apa, bakat kita apa, dan itu kita konsekuen dan komitmen dengan terus akhirnya bisa membuat pilihan di bidang apa.
Karena kalau selama kita hanya bekerja, hanya ikut-ikutan, tanpa diselaraskan dengan personal branding orangnya itu, nanti pasti nggak maksimal. Oke. Sebenarnya kuncinya itu. Kuncinya itu ya, iya, Pak, kuncinya ya. itu. Terus sungguh-sungguh, Iya. sama sabar, hati-hati, terus menerus, Iya, konsisten dan ya, Pak. tidak gampang merasa lelah, terus belajar intinya. Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Nanti saya izin untuk melihat seperti apa proses bengkelnya nanti ya Pak Iya, ya. iya, siap, Kami siap. meliput di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sobat Belajar, pastikan tetap stay tune ya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sobat Belajar, kali ini saya berada di bengkel Radiator Selaras dan kita bersama dengan salah satu karyawan. Kita langsung aja kenalan Sobat Belajar dengan siapa. Boleh menyapa sambil berkenalan, Pak. Oke, Saya pegang aja. oke. Ya, nama saya Budi Susanto. Ya. Mungkin sahabat pelajar, apa Sobat belajar. sobat belajar ya. Iya. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Budi Susanto. Pak Budi ya. Saya Sudah berapa lama nih Pak bekerja di Radiator Selaras ini? sudah hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Ingat nggak Pak dulu pertama kali kenapa nih Pak Pak Budi sendiri tertarik mungkin atau awal mulanya kerja di sini seperti apa, mungkin bisa cerita? Yang pertama itu pokoknya si bos butuh karyawan yang istilahnya bisa untuk kesana kemari dan bisa dipercaya lah, yang intinya seperti itu. Alhamdulillah saya ketemu sama si bos. Dan bertahan selama Langsung ini ya, bekerja. selama 15 tahun Iya. Pak. Menurut Pak Budi sendiri, Pak Pristi ini di mata para karyawan seperti apa nih? Oh, sangat baik lah. Si bos itu orangnya amanah. Ya, Terus enak lah, yang jelas sama keluargaan gitu ya. sama karyawan juga sama konsumen juga enak lah, yang jelas enak gitu. Kekeluargaan gitu ya. Pak, mungkin suka dukanya selama bekerja di sini ada nggak nih? Sukanya dulu. Kalau saya selama ini happy saja. Happy saja ya, karena menikmati ya. Iya. Bahkan nggak ada dukanya mungkin ya. Enggak juga, enggak. Saya enak aja lah. Enak gitu ya, jadinya Saya bawa menikmati. enak aja. Untuk harapan ke depan sendiri dengan Radiator Selaras seperti apa nih Pak harapannya Pak Budi? Ya, semoga konsumen lebih percaya dengan kita dan kita bisa menjaga amanah gitu loh. Bisa berlanjut sampai Maju seterusnya terus gitu. ya. Oke. Yang kita harapkan gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat bekerja, sukses selalu. Baik Sobat Belajar, kita akan nanti lihat bagaimana proses dari bengkel Radiator Selaras ini, proses pembuatannya dan lain-lain. Pastikan tetap stay tune terus di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Tidak hanya perbaikan dan perawatan suku cadang radiator saja, akan tetapi Pak Pristi mampu memodifikasi dan memproduksi radiator custom. Dari Sleman, Yogyakarta, tim JBTV melaporkan. Demikian Sobat Belajar, ulasan informasi mengenai pengembangan bisnis mekanik dari Selaras Radiator. Saksikan siaran program kami lainnya hanya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja.